Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Para pecinta bahasa Arab rahimakumullah, pada pertemuan terdahulu kita sudah sampai pada pembahasan tentang tanda-tanda atau ciri-ciri i'rab yang kedua, yakni i'rab nasab, di mana tanda atau ciri-ciri daripada i'rab nasab ada 5, yakni 1 fathah, alif, kasroh, iya, dan hatfun nun, artinya terbuangnya nun. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembahasan tentang tanda-tanda atau ciri-ciri i'rab yang ketiga, yakni i'rab khafat atau i'rab jar. Dan sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu kami ingatkan kepada para pecinta bahasa Arab, jika di rumah Anda atau di tempat-tempat Anda beraktivitas terdapat kitab Nahwu Matan Al-Jurumiyah, sebuah kitab karya ulama besar, yakni Syekh Abi Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Daud As-Sanhaji Asy-Syahir Ibnul Jurum, yang lebih dikenal dengan Ibnul Jurum, maka dipersilahkan kepada para pecinta bahasa Arab sekalian sambil membuka kitab tersebut. Baiklah, para pecinta bahasa Arab rahimakumullah, untuk menyingkat waktu, kami langsung saja mulai pembahasan tentang tanda-tanda i'rab khafat atau i'rab jar. Bismillahirrahmanirrahim. Walil khafdi salasu alamatin, al-kasratu wal ya'u wal fathatu. Walil khafdi, adapun bagi i'rab khafat atau i'rab jar, salasu alamatin, yaitu memiliki 3 tanda atau 3 ciri-ciri. Yang pertama, al-kasratu, yaitu kasroh, wal ya'u, yang kedua huruf iya, wal fathatu, sedangkan yang ketiga adalah harokat fathah. Adapun i'rab khafat atau i'rab jar memiliki 3 tanda, di mana cara membedakannya antara i'rab khafat
atau i'rab jar dengan i'rab yang lain dalam arti i'rab rafa, i'rab nasab dan i'rab jazam adalah dengan melihat dan memperhatikan dari ciri-ciri i'rab khafat tersebut. Yang pertama, sebagai tanda daripada i'rab khafat adalah al-kasratu, dengan adanya kasroh di akhir kalimat tersebut. Seperti contoh, marartu bi Zaidin, marartu bi Zaidin. Yang kedua, yang merupakan tanda daripada i'rab khafat atau i'rab jar adalah wal ya'u, yaitu huruf ya. Seperti contoh, marartu bi Zaidaini, atau bisa juga marartu bi Zaidina. Sedangkan yang ketiga, yang merupakan tanda daripada i'rab khafat yang tiga adalah wal fathatu, yaitu harokat fathah. Seperti contoh, marartu bi Ahmada, marartu bi Ahmada. Berikutnya adalah kalimat-kalimat yang menggunakan tanda kasroh ketika dalam keadaan khafat atau jar, atau dengan istilah lain kalimat yang mahfud atau majrur yang menggunakan tanda harokat kasroh. Fa ammal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadhi'a. Fa ammal kasratu, maka adapun kasroh, fatakunu, maka jadi itu kasroh alamatan, sebagai tanda, sebagai ciri atau sebagai bukti kalau kalimat tersebut adalah mahfud lil khafdi, bagi i'rab khafat. Artinya kasroh menjadi tandanya i'rab khafat fi salasati mawadhi'a, yaitu berada di 3 tempat. Artinya ada 3 tempat atau kalimat yang waktu jernya atau waktu khafatnya menggunakan tanda harokat kasroh. Apa saja 3 kalimat tersebut? Yang pertama, fil ismil mufradil munsorifi, yaitu isim mufrad yang munsorif. Artinya setiap isim mufrad yang munsorif, dalam hal ini isim mufrad yang dapat menerima tanwin ketika dalam keadaan khafat, maka tanda yang harus digunakan adalah harokat kasroh. Seperti contoh di atas, marartu bi Zaidin, marartu bi Zaidin, marartu bi Bakrin,
marartu bi Bakrin, marartu bi Umarin, marartu bi Umarin, dan lain sebagainya. Yang kedua, kalimat yang waktu khofatnya menggunakan tanda berupa harokat kasroh adalah wa jam'i taksiril munsorifi, yaitu jamak taksir al munsorifi, artinya jamak taksir yang dapat menerima tanwin. Seperti contoh, marartu birrijali, marartu birrijali. Sedangkan yang ketiga, kalimat yang waktu khofatnya menggunakan tanda harokat kasroh adalah wa jam'il mu'annatsis salimi, wa jam'il mu'annatsis salimi, yaitu jama' mu'annas salim, artinya jama' bermakna banyak, mu'annatsis salim bermakna perempuan, artinya perempuan banyak. Nah, ketiga kalimat tersebut yakni isim mufrad al-munsharif, jamak taksir al-munsharif, dan jamak muannas salim, ketiga-tiganya waktu khofat atau jar menggunakan tanda harokat kasroh. Contoh seperti yang sudah diulang-ulang adalah marartu bi Zaidin, marartu birrijali. Sedangkan contoh jamak muannas salim waktu obatnya adalah marartu bil muslimati, marartu bil muslimati. Para pecinta bahasa Arab rahimakumullah, selanjutnya tanda i'rab khofat yang kedua yakni berupa huruf ya. Wa ammal ya'u fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadi'ah. Adapun huruf iya fatakunu, maka jadi itu huruf iya alamatan sebagai tanda lil khafdi bagi i'rab khafat fi thalathati mawadi'ah, yaitu berada di tiga tempat. Artinya, adapun ia menjadi tandanya i'rab khafat, yaitu berada di tiga tempat, di mana tiga tempat berikut atau kalimat berikut adalah menggunakan huruf iya ketika dalam keadaan khafat. Apa saja ketiga tempat atau tiga kalimat tersebut? Yang pertama adalah fil asma'il khamsati, yaitu di dalam asma'ul khamsah. Artinya, adapun asma'ul khamsah ketika dalam keadaan khafat ialah menggunakan tanda huruf ya. Seperti contoh, marartu bi abika, marartu bi abika, marartu bi akhika, marartu bi akhika,
dan lain sebagainya. Adapun yang kedua, kalimat yang waktu khofatnya menggunakan tanda atau ciri berupa huruf ya adalah wa fit tasniyati, yaitu berada di dalam isim tasniyah. Artinya adapun ia menjadi tandanya i'rab khafat yang kedua, yaitu berada di dalam isim tasniyah. Isim tasniyah ketika khafat atau ejarnya harus menggunakan tanda berupa huruf ya. Seperti contoh, marartu bizaidaini, marartu bizaidaini, saya bepergian kemudian berjumpa dengan dua orang Zaid. Wal jam'i, sedangkan yang ketiga, kalimat yang waktu khafat atau waktu ijarnya menggunakan tanda berupa huruf ya adalah jama' mudzakkar salim. Seperti contoh, marartu bizaidina, marartu bizaidina. Para pecinta bahasa Arab rahimakumullah, selanjutnya tanda i'rab khafat yang ketiga adalah harokat fathah. Wa ammal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismil ladzi la yansarifu. Wa ammal fathatu, adapun harokat fathah, fatakunu, maka jadi itu harokat fathah alamatan, sebagai tanda atau sebagai ciri, lil khafdi, bagi i'rab khafat, fil ismil ladzi la yansarifu, yaitu berada di dalam isim yang tidak dapat menerima tanwin atau isim ghairu munsharif. Artinya, adapun harokat fathah menjadi tandanya i'rab khafat atau i'rab jar, yaitu berada di satu tempat, yakni berada di dalam isim ghairu munsharif. Seperti contoh, marartu bi Ahmad, marartu bi Ahmad. Adapun isim ghairu munsharif, artinya isim yang tidak dapat menerima tanwin, waktu ijarnya harus menggunakan harokat fathah apabila satu, isim ghairu munsharif tersebut tidak dimudhofkan. Yang kedua, isim ghairu munsharif tersebut tidak disertai dengan al. Apabila terdapat isim ghairu munsharif dimudhofkan atau disertai dengan al, maka waktu khafat atau ejarnya isim ghairu munsharif tersebut harus menggunakan tanda berupa kasroh. Seperti contoh, marartu bi Ahmadikum, marartu bi Ahmadikum. Sedangkan isim ghairu munsharif yang disertai dengan al yang harus menggunakan tanda khafat berupa kasrah adalah marartu bil Ahmadi, marartu bil Ahmadi. Kesimpulannya,
isim ghairu munsharif harus dia beri tanda atau menggunakan tanda harokat fathah ketika dalam keadaan jer apabila isim ghairu munsharif tersebut satu tidak dimudhofkan dan yang kedua tidak disertai dengan al. Para pecinta bahasa Arab rahimakumullah, demikian tadi pembahasan kita tentang tanda-tanda atau ciri-ciri i'rab yang ketiga, yakni i'rab khafad atau i'rab jar. Terima kasih, sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya, yakni pengenalan tentang tanda-tanda atau ciri-ciri i'rab yang keempat, yaitu i'rab jazm. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.